Cek 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 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita. Ya. Hari ini saya mau membahas sesuatu gitu ya. Sebenarnya ini sekalian mungkin membahas paper sama sekalian juga membahas apa sih namanya, mungkin cara yang baik gitu ya untuk menggunakan LLM untuk kebutuhan, mungkin saya bilang sih belajar dan kebutuhan-kebutuhan teknis seperti ngoding gitu ya. Jadi untuk sekarang gitu ya, untuk sekarang bisa kita bilang bahwa LLM itu sangat berguna gitu ya untuk uh, pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Walaupun masih ada kekurangannya, tapi kekurangan dari LLM yang sekarang itu sudah sangat-sangat sangat-sangat berkurang lah dibanding uh, ketika baru 2 tahun lalu gitu ya, ketika tahun 2023. Jadi LLM sekarang ini sudah lebih mature gitu ya, dan sudah lebih siap gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan kita, terutama kebutuhan teknis gitu ya, kebutuhan teknis. Nah, di sini gitu ya, saya mungkin mau memperlihatkan cara gitu ya, cara yang baik gitu ya untuk menggunakan LLM. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita amati di publik itu sebenarnya menggunakan LLM untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan teknis itu masih ada lah beberapa orang yang kontra gitu ya. Kontranya kenapa? Kontranya misalkan seperti ini, kontranya LLM atau AI itu membuat kita bodoh gitu ya. Jadi kita tidak melakukan hal yang biasa kita lakukan gitu ya, terus kita minta LLM aja gitu ya, lama-lama kita jadi bodoh gitu ya, kita nggak bisa melakukan sesuatu sebaik dulu lagi gitu ya, ketika semuanya masih manual. Nah, di video kali ini saya mau menunjukkan gitu ya, bahwa sebenarnya ya itu tergantung cara kita memakai LLM juga gitu ya. Memakai LLM itu akan bisa meningkatkan gitu ya, akan bisa meningkatkan produktivitas kita gitu ya, bisa meningkatkan pengetahuan kita juga sangat-sangat cepat gitu ya, sangat-sangat jadi belajar menggunakan LLM, belajar gitu ya, belajar sesuatu menggunakan LLM dengan dibantu LLM itu akan membuat cara belajar kita atau teknik belajar kita tuh jauh lebih cepat gitu ya. Dan ya memang itu yang saya lakukan secara pribadi juga gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan ini ya, mungkin praktek atau use case gitu ya, use case menggunakan sebuah paper gitu ya. Papernya sebenarnya tidak baru-baru amat gitu ya, namanya papernya differential transformer. Cuman ini bisa dibilang ya paper yang tidak populer gitu ya, tidak terlalu populer, dan ya ini bisa menjadi salah satu contoh gitu ya. Jadi papernya itu apa sih namanya, ini sebuah contoh bagaimana kita memanfaatkan LLM untuk mempelajari suatu konsep. Ya, di sini use case atau prakteknya itu di paper differential transformer seperti itu ya. Langsung saja gitu ya ke ininya gitu ya, ke praktek. Nah, ini apa sih papernya gitu ya. Paper AI gitu ya, itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah untuk diakses gitu ya. Hampir semua, bahkan semua paper AI itu dirilis di Arxiv gitu ya. Hanya mungkin sangat sedikit paper yang tidak dirilis di Arxiv, semuanya dirilis gitu ya. Bahkan di hari pertama gitu ya, di hari pertama di hari pertama perilisan papernya ya gitu ya. Jadi sangat mudah untuk mendapatkan akses gitu ya, dan kita bisa belajar apapun gitu ya, belajar tentang AI terutama gitu ya. Nah, di sini saya mencoba differential transformer. Nah, ini sebenarnya saya waktu itu juga pernah baca, cuman nggak sampai nggak sampai saya praktekkan gitu ya. Nah, di sini saya mau di sini saya mau menggunakan konsep differential transformer ini untuk membantu saya gitu ya, untuk membantu saya mengerti isi paper ini gitu ya. Nah, di sini saya favoritnya itu menggunakan
Gemini gitu ya. Gemini ini kenapa gitu ya favorit saya, karena dia ini adalah salah satu LLM yang pertama gratis gitu ya, bisa kita akses di Google AI Studio dengan ya nggak ada bayar sepeser pun gitu ya. Terus dia itu window konteksnya sangat besar gitu ya, jadi paper sepanjang apapun itu bisa muat di sini. Kedua itu kita punya limit yang sangat banyak, perharinya itu 1000 lah, 1000, atau ya untuk yang versi pro nya itu 50 gitu ya, 50 request per hari. Nah tapi untuk yang thinking modelnya yang pinter juga gitu ya, yang bahkan lebih pintar daripada pro nya, itu kita bisa mengakses kurang lebih 1500 atau 1000 lah, 1000 request per hari, dan itu sangat banyak. Jadi bisalah untuk apa sih namanya kebutuhan kita sehari-hari. Nah di sini apa sih namanya, saya simple saja sebenarnya promptnya gitu ya. Jadi di sini saya nge-input papernya gitu ya, papernya langsung saya masukin di kolom chatnya, terus saya tanya, "Hi, I want to ask regarding differential transformer," gitu ya. Nah di sini si LLM-nya itu sudah mulai gitu ya, sudah mulai membaca papernya, dan ya dari sini itu sudah si LLM-nya itu sudah bisa dibilang ada warm up lah atau pemanasan. Jadi jangan ditanya langsung gitu ya, jangan ditanya langsung, apalagi berasumsi ya. Jadi bukan triknya, yang biasa saya lakukan itu adalah ke LLM itu tuh kita jangan berasumsi, jangan memberikan jangan memberikan clue gitu ya. Kalau misalkan clue yang kita berikan itu salah, LLM akan ngikutin. Nah jadi yang biasa saya lakukan adalah saya posisinya adalah bertanya, atau saya tidak yakin gitu ya dengan statement yang saya berikan ke LLM-nya atau saya masukkan ke inputnya. Jadi di sini gitu ya, kita tuh membuat suasana gitu ya, suasana di mana LLM-nya itu paham, kita tuh tidak paham. Jadi gitu ya. Jadi harus di keep atau dijaga gitu ya suasananya, supaya tidak ada asumsi dari kita gitu ya. Kalau ada asumsi itu biasanya LLM akan mengikuti gitu ya. Nah lanjut gitu ya, nih saya nanya terus dijawab gitu ya. Terus saya nanya lagi gitu ya, dijawab lagi. Saya nanya lagi gitu ya, dijawab lagi ya. Saya nanya lagi terus dijawab lagi gitu ya. Nah kenapa gitu ya, triknya adalah bertanya gitu ya. Ya memang begini gitu ya, kita tuh harus gitu ya, kalau misalkan kita memposisikan LLM-nya sebagai expert gitu ya, dia akan bertindak sebagai expert gitu ya. Jadi LLM-nya itu akan memposisikan dirinya sebagai expert. Kenapa ini bekerja gitu ya? Ya simply karena LLM itu dia tuh kayak dia tuh akan bertindak gitu ya sebagaimana suasana teksnya atau di inputnya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan di input atau di si teksnya ini, si teks percakapannya itu si LLM-nya bertindak sebagai orang yang ngasih tahu kita, dia akan seperti itu terus gitu ya. Nah kalau misalkan di dalam percakapan ini misalkan kita nyela gitu ya, oh kamu salah gitu ya, terus si LLM-nya dengan sengaja atau bukan, atau ngikutin yang kita bilang gitu ya, oh maaf saya salah gitu ya, nanti dia bakal salah terus gitu ya. Setelah itu dia akan polanya salah terus gitu ya, karena ngikutin dengan suasana yang ada di suasana yang ada di percakapan ini gitu ya. Seperti itu gitu ya. Itu sih sebenarnya simply pattern matching aja sih, pattern matching. Kalau teks gitu ya, kalau teks di mana sebuah percakapan itu
dibawakan dengan penjelasan seorang expert, ya maka teks-teks selanjutnya itu akan seperti expert yang jawab. Kalau misalkan di sebuah teks itu seperti dijawab oleh seseorang yang ceroboh, maka lanjutan gitu ya, si teksnya itu akan dilanjutkan dengan seperti dijawab oleh orang yang ceroboh, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kuncinya adalah kita tuh bertanya, tapi jangan terlalu kritis, jangan terlalu menyalahkan, karena kita tuh memposisikan di mana dua role ini, kita dan si LLM-nya itu sama-sama dalam posisi yang balance lah ya. Kita bertanya, LLM-nya menjawab gitu ya, seperti itu. Nah, ya memang sih sebenarnya simple ya kalau misalkan dijelaskan gitu ya, nggak ada teknik-teknik yang gimana banget gitu ya, dan memang cuma sesimpel itu gitu ya. Jadi biasakan kita tuh jangan menyuruh, tapi kita tuh bertanya, ini apa gitu ya, apakah ini apakah ini itu gitu ya. Di situ LLM akan seperti mengarahkan lah. Dan di sini dari sekitar mungkin bertanya beberapa kali gitu ya, saya sudah sampai ke konsep akhir dari differential transformer. Ternyata differential transformer itu konsepnya tidak susah amat gitu loh ya, seperti itu ya. Mungkin itu ya cara memanfaatkan gitu ya LLM yang baik dan benar, supaya kita tuh tetap belajar gitu ya, dari ketimbang itu tuh malah mengurangi kemampuan kita gitu ya, Jadi dengan cara seperti ini dengan cara kita tuh bertanya gitu ya, atau curious, ingin tahu ya, itulah cara atau perspektif gitu ya, atau perspektif yang bisa digunakan gitu ya, supaya dari LLM itu membantu atau membuat kita tuh lebih mengerti gitu ya, lebih pintar, lebih paham sesuatu, dibanding simply bikin kita jadi lebih malas atau mengurangi skill kita gitu ya, seperti itu gitu ya. Dan dari interaksi saya dengan LLM, sebenarnya menurut saya LLM itu saat ini sudah sangat-sangat bagus gitu ya, Masih ada kelemahannya tetap gitu kan. Cuman LLM sekarang itu sudah sangat-sangat bagus dibandingkan 2 tahun lalu gitu ya. 2 tahun lalu itu LLM bisa saya bilang adalah gimmick gitu ya. Kalau sekarang LLM itu bukan gimmick gitu ya. LLM itu adalah teknologi yang sudah lebih mature, seperti itu gitu ya. Jadi ya ini adalah salah satu tools atau teknologi yang wajib digunakan gitu ya untuk kita sehari-hari gitu ya, Dan banyak juga yang gratis kan ya. Dan bisa kita pakai, seperti game ini gitu ya, Seperti itu gitu ya. Jadi ya simpel saja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan percakapan ini gitu ya, nanti saya mungkin akan share juga linknya gitu ya. Jadi kalau tidak salah di sini bisa di-share juga nih ya, seperti ini. Nah, share. Nanti akan saya share untuk percakapan ini, supaya teman-teman juga bisa tahu lah gitu ya, sebenarnya cara yang baik, cara menggunakan LLM yang baik dan benar gitu ya, seperti itu ya. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Memang lebih ke penjelasan pengalaman aja kali ya, dibanding kita tuh menjelaskan sesuatu yang teknis banget ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.